Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang asma ya. Jadi di sini lebih tepatnya aku akan menggarisbawahi buat kalian penderita asma, kalian itu dilarang salah pilih obat batuk ya. Jadi ketika kalian batuk, kalian itu nggak boleh salah pilih obat ya. Jadi di sini buat kalian nih yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang asma. Dan sekali lagi ya, seperti yang di awal, aku akan menggarisbawahi di sini. Buat kalian yang punya penderita asma, kalian itu tidak boleh salah pilih obat batuk. Ya, kenapa? Ya, sebelum aku jawab, kalian pasti bertanya-tanya ya, kok bisa sih aku ngomong kayak gini? Ya, karena aku ini penderita asma. Aku udah mencoba berbagai macam obat batuk dan aku tuh merasakan, aku meneliti diriku sendiri ya, ketika aku minum obat batuk A, ketika aku minum obat batuk B, reaksinya di tubuh aku tuh kayak gimana ya. Jadi di sini buat kalian yang punya asma, kalian itu perlu banget meneliti diri kalian sendiri. Kalian itu alerginya itu di bagian mana ya, yang pertama. Dan yang kedua, ini aku akan kasih tahu ke kalian, obat batuk ya buat penderita asma itu nggak boleh sembarangan ya. Karena kenapa ya? Karena ketika kalian salah memilih obat batuk ya, bukannya sembuh tapi malah memicu asma kalian ya. Kalian kesulitan bernafas ya, karena memang buat penderita asma itu sesusah itu bernafas ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih ya. Di sini aku tidak menjelekkan suatu merek obat, tidak. Tapi di sini aku akan ngasih tahu nih ke kalian buat para penderita asma bahwa ada jenis obat yang tidak boleh, bukan tidak boleh sih ya sebenarnya ya, yang kalau bisa ini nggak diminum oleh penderita asma. Karena ketika obat batuk ini diminum, bukannya batuk kalian sembuh, tapi malah memicu asma kalian ya, memicu asma kalian. Nah, coba kalian ingat-ingat ya, kalian yang punya asma, minum obat batuk, atau kalian nih sakit tenggorokan, kayak gatal-gatal, kayak serak-serak gitu, kemudian kalian minum sesuatu obat, atau yang mau herbal sekalipun, setelah minum, kemungkinan tenggorokan kalian itu sedikit nyaman. Oke, sedikit nyaman, akan tetapi memicu si asma itu kambuh. Tiba-tiba kalian sesak nafas ya. Nah, ini perlu kalian perhatiin ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu ya. eh, aku ini bukan tenaga medis ya. Kalau misalkan kalian bertanya-tanya ya, banyak banget yang suka komen pada ngomong bahwa aku tuh bukan tenaga medis tapi kok bisa ngomong begini begitu ya. Ya karena memang yang aku alamin ini adalah penyakitku. Jadi aku bisa membedakan berdasarkan apa yang aku alamin ya. Sedangkan dokter, kalau misalkan dia dokternya itu memang khusus poli paru-paru atau poli asma gitu ya, mungkin dia akan lebih paham. Tetapi ketika kalian batuk, kemudian kalian berobat ke sebuah klinik dan dokternya itu ngasih obat batuk, dikasih peradangan, dikasih antibiotik, kondisinya kalian lagi batuk ya, nggak asma ya, tapi kalian punya asma. Nah, dokter meresepkanlah obat. Nah, biasanya di suatu klinik ada obat andalan batuknya. Misal obat batuk ini, ya kan? Cuman di sini kan nggak semua dokter itu tahu kalau kamu itu punya asma, ya. Karena asma itu ciri-cirinya ya mengik ya, nafasnya susah nafas gitu kan. Cuman nggak pas lagi batuk kalian asmanya kambuh. Nah, kemudian si dokter meresepkanlah obat ini ya. Pas kalian minum, alhasil malah justru nafas kalian itu sesek. Nah, inilah yang aku kasih tahu ya, ini adalah obat yang nggak cocok untuk kalian ya. Jadi berdasarkan aku ya, pengalaman aku kemarin ya, obat ini ya, ini adalah obat batuk dengan kandungan dextromethorphan ya. Nah, pokoknya obat ini aku mohon maaf ya, aku nggak menjelekkan obat ini ya. Ini obat bagus, ini obat batuk ya, ini bagus. Akan tetapi buat orang yang menderita asma, ini bisa memicu asmanya itu kambuh ya, karena si lendir itu kayak berhenti di paru kita dan dia susah keluar. Mau dibatuk-batukin nyampe kalian keluar darah, itu sangat susah banget ya. Jalan satu-satunya ya kalian minum obat yang berbau salbutamol untuk membuka saluran pernafasan kalian
ya, paham ya? Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya obat batuk yang cocok buat aku penderita asma, aku akan jawab Ambroxol ya. Ya, Ambroxol HCI atau HCL ya. Aku nggak tahu itu HCI atau HCL. Pokoknya itu tulisannya itu kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih buat kalian yang punya asma, kalian itu harus peka sama diri kalian sendiri. Misal kayak aku tuh nggak bisa misal nih makan cimol, kemudian aku pakai bubuk cabenya itu yang kayak bubuk cabe itu. Nah, itu aku nggak bisa. Biasanya aku tiba-tiba aku akan mengik, ya nafasnya akan bunyi. Ya, kalau lagi beruntung mungkin minum air hangat, mengik itu hilang, aku batuk sedikit, keluar lendiran bening, ya kental, itu nafas aku akan baik. Akan tetapi ya, jika jatuhnya susah, itu harus dipancing dengan obat asma. Nah, obat asma yang aku pakai biasanya salbutamol. Salbutamol juga mereknya banyak ya, ada Theosal, ada apalah aku lupa ya mereknya itu, pokoknya kandungannya itu salbutamol. Nah kayak gitu ya, itu untuk mengencerkan dahak kita. Jadi si dahak itu kayak langsung encer, nafas kita langsung detik itu juga langsung enak. Akan tetapi untuk salbutamol sendiri di badan aku biasanya jadi tremor, aku agak gemeter. Ya, apapun merek salbutamol di badan aku akan gemeter. Nah kayak gitu, gemeternya itu ya kayak gemeter aja gitu, lemes gitu lah ya, pokoknya kayak gitu. Dan aku udah mengonsultasikan dengan dokter, katanya memang reaksinya memang seperti itu di sebagian orang, dan rata-rata buat orang yang punya asma. Dan aku tanya, memang ketika salbutamol dia minum memang ada reaksi tremor. Nah kayak gitu. Nah, kalau kalian nggak mau tremor, kalian bisa beli obat hisap atau semprot. Dan aku tidak memakai obat itu ya, karena aku ngerasa asma aku masih bisa aku handle, karena aku nggak yang dikit-dikit mengik banget parah, nggak. Pokoknya aku yang paling mengik itu ketika aku jalan nanjak itu biasanya aku akan mengik. Bersih rumah ada debu, biasanya itu aku akan mengik ya, suaranya bunyi dan sesak nafas. Kemudian kalau lagi batuk ya, batuk dan sesak nafas itu hal yang berbeda. Tetapi jika batuknya parah biasanya akan ada sesak. Dan buat orang yang punya asma biasanya batuk dan sesak nafasnya itu parah. Ya karena memang dahaknya sebanyak itu dan nggak bisa keluar. Apalagi jika kalian mengonsumsi obat yang memang itu tuh kalau dikonsumsi sama penderita asma malah memicu si asma itu menjadi kambuh. Dan ini ya, aku tuh bener-bener dari zaman dulu, aku tuh kayak gini loh. Dari zaman SMP mulai aku udah ngerti. Mungkin aku sering sakit batuk zaman SD ya, tapi aku tuh suka berpikiran gini, aku habis minum obat, kenapa kok aku jadi sesak nafas? Nah itu pertanyaan aku tuh bertahun-tahun loh. Dan aku berpikir nih, ada obat yang nggak cocok di aku ketika aku batuk. Tapi kan aku bukan dokter, aku nggak ngerti apa itu. Kemudian pernyataan yang aku pikirkan selama ini diyakinkan oleh dokter kemarin, dokter Agnes ya. Jadi waktu Bintang batuk, kemudian aku konsultasi sama dokter itu bilang anak ini punya alergi obat apa aja. Aku bilang nggak ada ya. Dia bertanya punya asma kah, dia nggak tahu dia punya asma karena usianya Bintang 5 tahun. Aku nggak ngerti dia punya asma atau tidak, tetapi aku bilang bahwa kalau aku punya asma. Nah si dokter itu bilang kalau buat orang yang punya asma ya, itu tidak boleh minum obat batuk sembarangan ya. Karena kenapa? Bukannya batuknya sembuh, tapi malah nanti memicu si asmanya itu kambuh ya. Nah pertanyaan itu udah terjawab sudah ya, pertanyaan itu udah terjawab sudah, karena selama ini aku berpikir ya, berpikirnya itu kenapa kalau aku minum obat batuk ada sebagian ya merek-merek tertentu ya, mohon maaf ya, itu tuh malah bikin aku sesak nafas. Dan aku tuh bertanya-tanya selama ini dan terjawab sudah, dan memang bener ya pas aku udah cari tahu ya, terutama untuk obat batuk dengan kandungan dextromethorphan ini ini tuh lebih memicu buat si nafas kita menjadi sesak. Dan ini jujur aja aku dapat obat ini dari sebuah klinik ya, dan klinik itu obat batuk andalannya itu kayaknya ini ya, bukan andalannya sih, mungkin ada berbagai macam obat batuk
ya, dia pakai di klinik itu, dan kebenaran 2 kali berobat aku dikasih obat ini, dan aku sampai bertanya, ada obat batuk merek lain nggak? Nah kayak gitu ya. Cuman kan nggak semua dokter itu kan kayak memahami kondisi kita. Kita punya hipertensi kah, kita punya apa namanya, eh, asma kah gitu kan, posisinya kan mungkin waktu itu ya sesuai yang keluhannya di kalian ceritakan, dan dokter akan meresepkan itu ya. Nah kalau misalkan kayak hipertensi, mungkin pas ditensi kalian mungkin dalam keadaan bagus itu, dan dia nggak ngerti kan kalau apa namanya, kalian punya riwayat hipertensi, kecuali kalian sering berobat di situ. Nah data kartunya itu kalian sudah terjelas di situ, kalian pernah sakit apa aja, dan dokter biasanya akan membaca, oh pernah riwayat hipertensi, pernah ini. Nah mungkin dia akan mempelajarinya ya. Jadi dokter itu biasanya ngasih obat atau resep berdasarkan keluhan kalian ya. Jadi intinya ketika kalian punya ketika kalian punya asma dan kalian batuk, kalian menceritakan bahwa kalian punya asma, biar si dokter itu tahu ngasih obat apa aja yang buat kalian cocok. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya gitu aja. Aku mau ngasih tahu aja, untuk penderita asma itu jangan pilih salah obat batuk ya, karena memang bukannya sembuh, malah jadi sesak nafas. Nah kayak gitu ya. Nah apalagi di sini kalian, aku bilang ya, aku sering banget bilang jahe itu katanya bagus untuk kayak menghilangkan sesek gitu ya katanya ya kan, apalagi kalau tenggorokan kalian itu nggak nyaman. Tapi buat aku tuh enggak. Misal nih aku lagi kayak batuk atau kayak serak-serak gitu, kemudian aku minum jahe, itu tuh udahnya biasanya aku sesak nafas. Terus dari jeruk nipis ya, ketika aku tenggorokannya serak-serak, gak nyaman ya kan, kalian pasti ngerasain ya tenggorokan serak gak nyaman. Ketika aku minum jeruk nipis ya, tenggorokan aku tuh seketika nyaman, tetapi langsung sesak nafas ya, karena si lendirnya itu kayak berhenti di sini ya. Ya biasanya yang aku lakukan ketika aku minum jeruk nipis, tenggorokanku nggak nyaman, minum jeruk nipis, tenggorokannya nyaman, langsung aku kayak sesak nafas, biasanya aku minum salbutamol. Ya karena memang salbutamol itu untuk membuka saluran pernafasan kita. Ya, dia bukan obat pereda nyeri, insya Allah aman ya. Justru kalau misalkan kalian pernafasannya lagi tertutup, itu nggak dibuka, itu tuh malah berbahaya ya. Yang aku rasain, kalau misalkan kita lagi sesak nafas, kalian suka ngerasain kan badan kalian tuh kayak pegel, kayak linu-linu. Kemudian jalan juga capek ya kan, jalan 5 langkah kalian kayak berasa habis lari ya. Karena memang kalau misalkan sakit asma itu tuh memang capek banget. Coba kalian yang pernah nggak ngerasain batuk, biasanya ketika kalian apa namanya, sakit batuk, biasanya kalian itu cepet capek ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi di sini intinya buat kalian nih yang bertanya-tanya kenapa aku bisa ngomong kayak gini, ya karena aku ngalamin ya, aku punya asma ya. Aku bukan dokter. Kalau misalkan kalian mempermasalahkan informasi yang aku sampaikan ini, bahwa aku bukan tenaga medis ya kan, silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi di sini aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku penderita asma, aku nggak bisa minum obat batuk sembarangan, karena ketika aku salah minum obat, aku akan sesak nafas ya. Nah di sini aku akan ngasih tahu obat yang biasa aku minum itu Ambroxol, dan obat yang nggak cocok di aku pokoknya yang ada kandungannya dextromethorphan. Nah pokoknya ini obat batuk yang kandungannya ini bikin aku si asmanya itu kambuh. Nah kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian ya. Mudah-mudahan apa yang aku ceritakan ini ada manfaatnya buat kalian penderita asma ya. Kalau misalkan kalian kurang meyakini apa yang aku sampaikan, silahkan kalian pergi ke dokter paru atau kalian ke dokter spesialis asma ya, untuk bukan ngebuktiin ya, kayak nanya nih, pernyataan yang aku kasih ke kalian itu kalian tanyakan bisa ya kan, karena memang yang aku alamin kayak gitu ya. Jadi ketika aku salah minum obat batuk ya, karena kondisinya aku ada asma, biasanya asmaku malah timbul ya. Nah di sini mudah-mudahan manfaatnya banyak ya video yang aku share. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.